Sore Pak, saya Fadia dari IDN Times. Tadi yang soal hilirisasi ada proyek spesifik nggak sih Pak yang dibahas? Apakah nikel atau proyek hilirisasi lain yang lagi dijalankan sama BUMN yang mungkin ada batasan-batasan yang perlu diperketat gitu di sana. Terus soal LHKPN, ini batasnya sampai mana sih Pak kalau di BUMN harus melaporkan? Terus persentasenya mungkin ada udah berapa yang di tingkat BUMN yang udah melapor dan yang masih harus melapor ada berapa? Sama ada pembahasan soal pengawasan nanti untuk ketika DSI sudah beroperasi nggak sih Pak sama KPK? Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Yang pertama berkaitan dengan hilirisasi yang mana saja. Pada intinya adalah kami menyampaikan kepada Bapak Deputi bahwa banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan dan tentu saja kita ingin dalam pengerjaannya ini dilakukan secara baik, transparan, karena ini kan harapan masyarakat. Karena itu kita minta pendampingan dari awal. Rencananya nanti akan ditindaklanjuti setiap grup, setiap tim yang terlibat dari tim hilirisasi, pelatihan dan pencegahan. Jadi tidak satu persatu, tetapi semuanya akan kita lakukan mitigasi supaya tidak menjadi resiko ke depan. Bagaimanapun kita tidak ingin investasi yang besar nantinya itu tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi tidak spesifik, tetapi semuanya akan kita lakukan pemantauan melalui kedeputian pencegahan. Kurang lebih demikian. Yang kedua tadi berkaitan dengan LHKPN dan DSI. LHKPN nanti mungkin akan disampaikan oleh Bapak Deputi, tetapi prinsipnya nanti kami sudah bersepakat bahwa saya akan mengontrol sendiri ketaatan daripada penyampaian LHKPN dan kita harapkan itu tepat waktu karena ini tidak ada toleransi yang kita berikan. Semua yang punya kewajiban harus melaporkan, wajib melaporkan. Ini nanti saya akan pimpin sendiri untuk proses comply terhadap laporan ini. Dan yang tadi tidak spesifik juga kita satu persatu mengenai DSI, tetapi intinya adalah seluruh BUMN ke depannya setelah kita lakukan transformasi, kita berharap ke depannya seluruhnya tentu harus kita batasi koridornya supaya tidak terjadi potensial untuk adanya korupsi di masa yang akan datang. Sesuai dengan aturan yang ada di dalam undang-undang kita tentu wajib untuk melakukan itu. Melengkapi bahwa sampai dengan akhir Juni ini memang kita akui ada beberapa manajemen BUMN Pak ya yang per 31 Maret itu belum melaporkan dan kami sudah menyurati ya kepada stakeholder untuk mereka-mereka yang tidak melaporkan supaya diberikan sanksi ya. Karena kalau yang untuk ASN itu ada sanksinya. Kalau untuk yang di level BUMN, disesuaikan sanksinya dengan aturan internal yang ada di BUMN. Tapi betul bahwa per 31 Maret, posisinya per hari ini, akhir Juni, ini memang ada beberapa manajemen BUMN yang wajib lapor itu belum melaporkan LHKPN. Angkanya saya harus cek dulu ya, tapi ada ya, ada itu. Ya, sore Bapak-Bapak, saya Rio dari Antara, melanjutkan pertanyaan tadi yang soal LHKPN. Ini kan Danantara dan KPK melakukan pertemuan tadi, apakah LHKPN ini dibahas di pertemuan tersebut? Itu yang pertama. Kedua, di websitenya KPK kan lhkpn.go.id itu kan masih belum ada badan pengelola Danantara gitu. Itu bagaimana dari KPK? Karena kan dari BUMN sendiri kan sudah ada kerjasama atau ingin memastikan seluruh jajaran melaporkan LHKPN. Publik masih belum bisa akses nih, itu apa gitu perkembangannya. Terakhir, mungkin juga untuk direksi yang WNA itu perkembangannya seperti apa? Karena kan kemarin ada 2 di Garuda, terus 1 di PT DSI, itu seperti apa? Makasih. Tentu dalam pertemuan tadi kita termasuk yang kita bahas ya terkait dengan kepatuhan wajib lapor LHKPN buat yang wajib lapor di BUMN ya termasuk nanti di Danantara. Jadi untuk termasuk WNA ya walaupun dia WNA tapi kan dia sekarang posisinya sebagai top manajemen ya di BUMN.
Dan kalau kita lihat di Undang-Undang 28, dia struktur di BUMN itu termasuk dalam kategori wajib lapor LHKPN. Tapi itu nanti masih terus kita diskusikan ya, karena kemarin kalau dari kami sendiri, dari tim kami sudah melakukan bintek ya, pada direksi yang berstatus WNA. Jadi poinnya bahwa kewajiban lapor LHKPN termasuk materi yang kita tadi diskusikan. Perkenalkan Pak, saya Muhammad Sultan dari bisnis.com. Jadi salah satu pembahasan di diskusi tadi itu, apakah salah satunya ada terkait dengan investasi Patriot Bond Pak? Karena kan belakangan ini disorot karena RUU P2SK di pasal 50 ayat 50A ayat 5 itu kan disebutkan bahwa negara menjamin investor yang menginvestasikan ke Patriot Bond dengan dia tidak dipidana begitu Pak ya. Dan investasi ini juga tidak dijadikan alat bukti ketika nanti di meja peradilan. Nah itu apakah itu dibahas? Karena kan publik ini khawatir itu akan menjadi salah satu celah terjadinya tindak pidana pencucian uang di sana Pak. Apakah itu dibahas? Dan untuk Pak Doni, apakah apa tujuan dari adanya perlindungan khusus bagi investor ketika menginvestasikan ke Patriot Bond ini Pak? Itu aja. Terima kasih. Yang pertama tadi kita tidak membahas spesifik mengenai itu. Dan yang kedua tadi ini kan Dananta sebagai objek ya dari undang-undang. Jadi nanti mohon ditanyakan ke mungkin sudah disampaikan juga oleh Menteri Keuangan dan juga Kemenko. Jadi kami kan adalah penerima daripada undang-undangnya, bukan inisiator daripada undang-undang tersebut. Cukup? Tidak. Satu lagi Pak Doni. Apa? Satu lagi. Makasih banyak. Oke, makasih Pak. Kita nanti lanjut ke detik ya Pak. Bisa kapan kita foto-foto. Ya.